Pagi itu Pak Syamsul datang ke rumah Han. Setelah lewat telepon Han menyampaikan solusi yang ditawarkan uminya untuk mencoba menyembuhkan penyakit aneh Farah. Farah pernah mengalami trauma mendalam, kata Pak Syamsul ketika sudah berada di ruang tamu rumah Han. Saat Farah berumur 5 tahun, rumah saya di Jakarta dimasuki perampok. Salah satu asisten rumah tangga saya yang baru seminggu bekerja, ternyata bagian dari sindikat perampok. Dia menjadi mata-mata yang disusupkan untuk memudahkan pekerjaan teman-temannya untuk merampok rumah saya. Mereka perampok yang sadis. 2 asisten rumah tangga saya yang lain dipaksa untuk menunjukkan tempat saya menyimpan harta berharga. Tentu saja mereka tidak tahu, karena semua harta paling berharga saya tersimpan aman dalam safe deposit box di bank. Akibatnya, kedua asisten rumah tangga saya dianiaya. Bahkan salah satu anggota komplotan perampok keji itu dengan sangat tega menyembelih kucing kesayangan Farah di depan mata anak itu. Selain itu, menurut salah satu asisten rumah tangga saya, Farah sempat ditakuti akan disembelih oleh perampok biadab itu. Menurut saya, itulah penyebab utama trauma yang menimpa Farah. Tapi usaha perampokan itu gagal total, karena salah satu asisten rumah tangga saya yang dianiaya itu berhasil menekan tombol emergensi yang terhubung dengan pos security komplek perumahan di mana saya tinggal. Security yang menerima sinyal itu bergerak cepat menghubungi Mapolsek terdekat. Polisi pun sigap menanggapi dan bertindak. Rumah saya dikepung polisi, 2 di antara 5 perampok itu ditembak mati karena melawan petugas, sedangkan 3 sisanya, termasuk asisten rumah tangga yang jadi mata-mata itu, diringkus hidup-hidup. Memang para perampok itu gagal menguras harta saya, tapi mereka meninggalkan trauma yang mendalam buat Farah. Mental anak itu terguncang hebat melihat penyembelihan sadis sekaligus persekusi itu. Awalnya, dia selalu ketakutan tiap kali bertemu orang asing, dan selalu mengalami mimpi buruk tiap tidur sehingga dia jadi takut untuk tidur. Berbagai klinik trauma healing di dalam dan luar negeri kami datangi untuk menyembuhkan Farah, tapi tak membuahkan hasil yang memuaskan. Sampai akhirnya, karena sudah bingung mau dibawa berobat kemana lagi, kami menerima saran seorang kenalan untuk membawa Farah kepada seseorang yang katanya ahli supranatural. Orang itu meminta berbagai macam syarat yang disebutnya sebagai mahar untuk mengobati Farah. Salah satunya dia meminta mobil keluaran terbaru, saya berikan asal anak saya bisa sembuh. Memang, setelah diobati oleh orang itu, Farah tidak ketakutan lagi kalau bertemu orang asing, mimpi buruknya juga sangat jarang terjadi. Awalnya saya lega sekali, bahkan sangat bersyukur, tapi seiring waktu, saat Farah mulai memasuki usia sekolah dasar, temperamen anak itu mulai meninggi, mudah tersinggung, gampang marah, dan pantang ditolak keinginannya. Akibatnya, tak ada satupun orang yang mau berteman dengan dia, bahkan guru-guru pun angkat tangan, menyerah menghadapi kelakuannya. Sehingga akhirnya ia keluar dari sekolah umum, dan hanya mengikuti homeschooling untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi, Farah mulai bersikap tak terkendali setelah berobat sama ahli supranatural itu, Pak. Tanya Han untuk memastikan. Iya Han, satu penyakit sembuh datang penyakit yang lainnya. Jika sebelumnya dia takut bertemu orang asing, setelah itu malah kebalikannya, dia suka mencari masalah dan tak punya rasa takut dengan siapapun. Semakin bertambah usianya semakin sulit mengendalikannya. Saya pun heran, entah kenapa dia tiba-tiba jadi jago berkelahi, padahal setahu saya, dia tidak pernah mengikuti pelatihan ilmu bela diri. Itu terjadi waktu saya dan istri saya mengajaknya berwisata ke Pantai Ancol tahun lalu. Dia menghajar seorang pencopet yang ketahuan hendak mencopet mamanya, bahkan 2 teman komplotan pencopet itu yang hendak membantu, juga dihajarnya sampai semaput. Sejak itu, terlalu sering datang pengaduan pada saya bahwa Farah berkelahi hanya karena urusan sepele, membuat saya tambah khawatir kalau terjadi hal yang fatal pada korbannya atau dirinya. Apa Farah sudah pernah diruqyah syariah, Pak? Tanya Umi Han. Belum pernah, Bu, kata Pak Syamsul. Dulu, pernah saya undang seorang ustadz ke rumah untuk meruqyahnya, tapi baru saja ustadz itu berada di halaman rumah, sudah diusir Farah dengan kata-kata kasar. Saya jadi malu sekali waktu itu. Kemungkinan, makhluk tak kasat mata yang menguasai Farah, yang menghasutnya untuk berbuat seperti itu,
supaya makhluk itu tetap nyaman menguasai Farah tanpa ada yang mengganggu, terang Umi Han. Saya menduga, hal yang sama juga dilakukan makhluk itu kemarin, waktu Farah tiba-tiba pergi dari sini tanpa pamit, karena mungkin makhluk itu tahu pembicaraan saya dan Han yang berniat mengobatinya dengan ayat-ayat penyembuh dari Al-Quran. Jadi bagaimana Bu? Susah meruqyah Farah kalau makhluk itu selalu menghalanginya, keluh Pak Syamsul. Kurung aja Farah di dalam rumah untuk sementara Pak, sampai kita tiba di sana, saran Han. Umi Han tersenyum. Bisa juga dicoba cara itu Pak, daripada makhluk itu terus menghalangi Farah untuk diruqyah dan membuat Farah semakin jauh dari Allah. Kita lakukan saja cara yang disampaikan Han barusan. Iya Bu, nanti tanpa sepengetahuan Farah, akan saya instruksikan para staf dan asisten rumah tangga saya untuk mengamankan rumah, supaya Farah tidak bisa keluar dulu untuk sementara. Sekarang Farah ada di rumah Pak? Tanya Han. Waktu saya mau berangkat ke sini tadi dia masih di rumah, entahlah kalau sekarang, kata Pak Syamsul. Kita ke rumah Bapak aja sekarang, ajak Han sambil melirik uminya. Uminya mengangguk setuju. Ayolah, kata Pak Syamsul. Besar harapan saya, agar Farah bisa sembuh dari gangguan makhluk gaib itu. Kasihan saya melihat anak itu tidak pernah menjalankan sholat wajib 5 waktu, masa dia harus seperti itu seumur hidupnya. Makanya saya minta tolong pada Ibu dan Han, tolong upayakan kesembuhan Farah dengan cara yang Ibu sebutkan tadi. Kita sama-sama minta pertolongan kepada Allah Pak. Kita manusia hanya bisa mengupayakan. Tapi atas izin dan kuasa Allah lah kesembuhan itu bisa terjadi, kata Umi Han. Pak Syamsul mengangguk. Kita berangkat sekarang Pak, kata Han. Iya, tapi tunggu sebentar, saya telepon asisten rumah tangga saya dulu, kata Pak Syamsul sambil mengambil ponselnya dan melangkah keluar rumah. Kalau begitu, sambil menunggu Pak Syamsul menelpon, kita siap-siap dulu Han, kata Umi Han. Siap-siap bagaimana Mi? Han tak ganti pakaian lagi kok, ini cukup rapi, kata Han sambil mematut dirinya. Uminya tersenyum sambil menghela nafas. Kamu ambil sarung tanganmu, dan berwudu sebelum berangkat. Suruh uminya, karena kamu yang akan meruqyah Farah. Waduh, jangan Umi, lebih baik Umi aja, kan lebih aman kalau seandainya Umi memerlukan sentuhan pada Farah, elak Han. Uminya tersenyum, makanya Umi suruh kamu ambil sarung tangan, biar kamu tak bersentuhan langsung dengan dia. Tapi Han tak pede meruqyah kalau ada Umi, takut grogi dilihat Umi, kata Han beralasan. Han, kamu pasang niat untuk membantu saudarimu sesama muslim karena Allah. Insya Allah kamu tak akan grogi ataupun terbebani. Iya Umi, kata Han tak bisa mengelak lagi. Alhamdulillah, Farah masih ada di rumah, beritahu Pak Syamsul ketika Han dan Uminya selesai bersiap-siap. Saya suruh asisten rumah tangga untuk memberitahu mamanya, supaya meminta Farah menemaninya di kamar. Biasanya Farah agak lebih menurut kepada mamanya. Alhamdulillah, baguslah kalau begitu, kata Umi Han. Kemudian mereka berangkat menuju ke rumah Pak Syamsul. Mereka menjumpai keributan ketika tiba di rumah Pak Syamsul. Security dan beberapa asisten rumah tangga sedang bersitegang dengan Farah yang memaksa hendak keluar. Minggir lo semua, jangan halangi, gue mau keluar. Atau lo semua gue pecat. Pak Syamsul buru-buru keluar dari mobil diikuti Han dan Uminya. Sayang, kenapa ribut-ribut? Pak Syamsul menegur anaknya. Farah mau keluar Pak, tapi dihalangi sama jomos-jomos kurang ajar ini. Pak Syamsul menghela nafas. Papa yang menyuruh mereka melarang kamu keluar rumah untuk sementara waktu. Papa kok gitu sih sekarang? Biasanya Farah bebas aja keluar masuk rumah ini. Papa kok jadi nyebelin gini sih? Pak Syamsul tersenyum membujuk, tak ingin Farah tambah naik darah. Sayang, lihat itu ada Han dan Uminya. Malu kan ribut-ribut? Farah melirik Han dan Uminya sekilas. Usir mereka dari sini Pak. Pak Syamsul tersentak kaget mendengar perkataan anak gadisnya. Sayang, kok ngomong kasar kayak gitu?
Umi Han hanya tersenyum tenang, dia paham apa yang sedang terjadi pada Farah. Makhluk tak kasat mata yang bersemayam dalam tubuh Farah sedang mengendalikan gadis itu. Farah, masuk ke rumah dulu yuk, Umi mau bicara sama Farah, bujuknya. Heh, siapa lo ngatur-ngatur gue, ini rumah gue, jangan sok ngatur-ngatur. Spontan wajah Han mengeras, tak rela Uminya dibentak kasar begitu, tapi baru saja ia hendak membuka mulut untuk merespon kelakuan Farah, Uminya telah mendahuluinya berbicara lagi. Farah sayang, jangan ikuti hasutan di hatimu. Diam lo atau gue cekik. Han tak tahan lagi, setelah membaca doa perlindungan dan beristiazah, ia mengacungkan telunjuknya ke arah Farah, dan mulai membaca ayat kursi dengan suara keras. Seketika mata Farah melotot mengerikan dengan tubuh mengejang. Kalian jangan coba-coba cari masalah denganku. Terdengar bentakan dengan suara serak dan berat dari mulutnya. Han berhenti membaca ayat kursi, dan membentak balik. Keluar kau dari tubuh gadis itu, atau kubakar kau dengan lantunan ayat-ayat Allah. Han, jangan terbawa amarah, kata Uminya mengingatkan. Amarah akan membuatmu lemah, sekaligus membuat makhluk itu senang, karena itu yang diharapkannya. Han beristighfar, lalu mengatur nafas untuk menenangkan dirinya. Han, suruh Farah masuk ke dalam rumah, nanti malah jadi tontonan orang di sekitar sini, kata Uminya. Pak, pintu gerbangnya ditutup saja, lanjutnya kepada Pak Syamsul yang berdiri tegang melihat anak gadisnya kesurupan. Pak Syamsul langsung menyuruh security melakukan apa yang diminta oleh Umi Han. Farah, masuklah ke rumah, kata Han. Lawan makhluk itu, jangan biarkan dia menguasaimu. Farah diam saja sambil menggeram-geram marah, matanya masih melotot menakutkan, membuat merinding security dan 3 orang asisten rumah tangganya.